Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari isu Ahok menjadi Menteri BUMN. Jadi saya lihat di sini ada masyarakat katanya Ahok ini ada isu-isu Ahok menjadi Menteri BUMN, karena Menteri BUMN kan berarti di sini ada 184 perusahaan negara kalau nggak salah lebih. Jadi nanti jadi pemimpinnya itu semua, yang mengkoordinir itu semua. Jadi banyak juga saya lihat dalam rencana ini, karena sekarang ini kan pemerintah sudah ada ancaman dilakukan reshuffle, sehingga banyak orang berpendapat soal reshuffle ini siapa saja yang akan dirubah. Jadi saya lihat mungkin nama Ahok ini masuk juga mungkin jadi menteri, sehingga sedangkan Erick Thohir yang bisa dialihkan ke jabatan menteri lainnya. Jadi tanggapan banyak juga tanggapannya orang tidak baik karena Ahok itu nanti menjadi menteri BUMN. Salah satu yang memberikan Ali Sera, kalau nggak salah ketua partai politik PKS ini, katanya kalau sampai Ahok nanti menjadi menteri akan menimbulkan masalah kepada Presiden Jokowi, karena masih banyak pihak lain yang bisa mendukung itu, dan juga katanya dia masih banyak masalah, peninggalan masalahnya sejak dia gubernur DKI. Itulah banyak tantangan, masalah tantangan Ahok akan diangkat jadi rencana Menteri BUMN ini. Jadi kalau benar rencana tersebut, dan banyak yang ribut, karena dalam hal ini banyak yang ribut pada saat dia baru direncana menjadi menteri, daripada perusahaan-perusahaan BUMN itu yang lebih 184 perusahaan ini sudah mulai ribut, tidak ada seperti dia ingin menolak kehadiran Ahok ini menjadi menteri BUMN. Seperti dulu waktu dia baru dibicarakan menjadi komisaris utama di Pertamina, banyak yang ribut sampai ada yang demonstrasi karyawannya itu, karena katanya tidak akan menolak Ahok itu sebagai komisaris utama di Pertamina. Jadi kalau saya lihat di setelah apalagi perusahaan negara ini kan banyak yang rugi, terutama penanganan kasus Jiwasraya sampai ada yang rugi 18 triliun korupsinya, Asabri 16 triliun. Tidak ada yang bisa menangani perkara korupsi ini atau mencegah perbuatan korupsi ini di lingkungan BUMN. Jadi menurut saya kalau benar Ahok menggantikan Erick Thohir, saya sangat setuju. Mengapa saya sangat setuju? Adalah satu, Ahok menjadi Menteri BUMN dan Erick Thohir digantikan ke tempat yang lain, itu sudah tepat. Untuk memberantas korupsi itu harus bersih dari perbuatan korupsi. Dia harus bersih dari perbuatan korupsi, baru dia berani menindak itu. Kedua, juga harus berani membela uang rakyat sampai ke pengadilan. Inilah, dan masalah ini yang banyak aparat negara tidak bisa dilakukan. Karena aparat negara kalau ada korupsi sulit mereka tindak, karena pada umumnya kan tidak bersih. Jangan dia nanti menindak orang yang korupsi itu, jangan-jangan nanti dirinya sendiri terbongkar masalahnya, sehingga ini selama ini tidak bisa membersihkan aparat negara ini. Sehingga dengan Ahok di dalam itu, karena kinerjanya juga sudah terkenal bagus, waktu dia gubernur DKI juga kinerjanya bagus. Apalagi setelah dia diangkat menjadi komisaris utama Pertamina, sangat bagus. Buktinya setelah dia komisaris utama di Pertamina, Pertamina dapat menyetor ke negara 120 triliun. Itulah keberhasilannya. Jadi korupsi pun di dalam itu tidak bisa dihilangkannya, sehingga Pertamina bisa mencapai keuntungan sampai 120 triliun. Nah, inilah saya lihat kehebatan daripada Ahok ini. Jarang ada pejabat yang bisa berani dia menindak dan berani dia menindak korupsi
karena dirinya bersih. Sekarang ini mencari orang seperti Ahok ini tidak gampang. Kalau mencari pejabat saja gampang, tetapi apalagi perilakunya itu syarat dengan perbuatan korupsi. Bagaimana dia menindak bawahannya kalau dia sendiri aja korupsi? Bagaimanapun kalau atasannya korupsi, bawahan itu tahu dari mana saja tahu. Sehingga banyak pejabat sekarang ada yang korupsi didiamkan saja. Minimal didiamkan, tidak berbuat apa-apa. Karena kalau dia menindak, mungkin mereka nanti akan bicara dan membuka rahasianya, dan dia sendiri pun nanti akan kena. Jadi yang saya lihat, dia termasuk pemberani. Berani dalam arti untuk membela uang rakyat itu, dia berani sampai ke pengadilan pun dia dihadapinya. Tidak takut dia menghadapi koruptor-koruptor yang ada di lapangan itu. Siapapun dihadapinya. Hal ini yang sulit kita peroleh dari masyarakat. Dia apapun jabatannya. Jadi perlu kita ketahui, Ahok ini kinerjanya sudah terkenal bagus. Waktu di Gubernur DKI namanya bagus. Setelah ditunjuk Komisaris Utama di Pertamina namanya bagus. Sampai bisa menghasilkan 120 triliun masuk ke negara dan lain sebagainya. Dan yang paling utama kalau saya, dia bebas dari korupsi. Kedua, dia berani menghadapi koruptor-koruptor sampai ke pengadilan. Ini yang paling penting, dan ini yang tidak dimiliki orang pejabat lainnya. Jadi saya harapkan dengan adanya rencana Ahok sebagai Menteri BUMN sangat saya dukung, karena 124 BUMN kan sangat besar ini. Kalau nanti ini semua bisa menghasilkan keuntungan semuanya, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi saya sangat mendukung Ahok sebagai Direktur BUMN, sebagai Menteri BUMN. Jadi saya mendukung Ahok ini sebagai Menteri BUMN karena melihat kinerjanya selama sangat bagus, dan dia sangat bersih dari perbuatan korupsi dan berani menantang para koruptor ini sampai ke pengadilan. Sekian dan terima kasih.